Ini selalu aku ulang-ulang, terutama untuk teman-teman yang baru gabung, yang masih bingung nanti di lapangan ya. Di lapangan sana banyak sekali orang bawa produk dengan brosur ya. Mohon maaf sekali ya, kalau kami dokter-dokter, apalagi senior-senior aku ya, yang sudah prof, kalau lihat brosur ya, kita tunjukin, kita pulang dibuang sama dia ke tong sampah teman-teman ya. Kenapa? Karena nggak ada uji klinis, nggak ada paten fungsi, ya dianggap semuanya bullshit. Oke ya, ini aku kasih gambaran, produk kita sudah melalui 5 fase ini, bahkan sudah keluar paten fungsinya. Ya, jadi benar-benar luar biasa. Apa sih uji preklinis? Uji preklinis itu gini, misalnya ada pepaya, aku dan Angga bikin produk pepaya, dari buah pepaya masukin sirup, kita bilang ini buah pepaya bisa melancarkan buang air besar, misalnya itu aku tulis deh sama Angga di majalah, mungkin Medika, majalah Trubus, semua deh di koran Kompas, itu jurnal ya, jurnal itu tulisan seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu ya. Boleh nggak misalnya ada supir taksi bikin tulisan tentang obat anti hipertensi yang dia bikin? Boleh. Boleh nggak bikin tulisan di Kompas tentang buah pepaya bisa sembuhin kanker dan lancarin buang air besar? Boleh. Ya, tidak harus dokter. Ya, sembarang orang boleh. Jurnal itu namanya. Jurnal itu nggak ada tuntutan pidana apapun, nggak ada orang mau marah, nggak bisa. Oke? Jadi kalau ada yang minta jurnal, kita bilang, lu minta jurnal buat apaan? Ya, oke, itu jurnal. Ketika jurnal ini dipercaya, mulai diyakini oleh pihak-pihak yang kompeten, misalnya di Indonesia diperhatikan oleh Kemenkes, kita mulai dipanggil sama Dinkes, Angga, Dokter Wigi, itu pepaya kamu mana? Kita mau uji dulu di laboratorium, bener nggak itu pepaya? Ya, misalnya begitu ya teman-teman, itu namanya uji preklinis. Oke? Begitu dicek, wah bener pepaya ini ya, ternyata ini pepaya, nggak salah ini, bukan durian nih. Nah, baru masuk ke fase 1. Produk aku dan Angga tadi dipanggillah sedikit orang yang sehat ya, yang sehat. Karena takut dong ya, masa orang banyak nanti kalau ada apa-apa kan bahaya. Nah, itu namanya fase 1. Ada orang sehat, dicobain nih. Kira-kira bahaya nggak ya? Ada efek samping yang bahaya nggak? Dicobain deh tadi pepaya yang aku bikin sama Angga. Berhasil ya, aman, nggak ada efek samping, baru masuk fase 2 ya. Oke, ada dipanggil orang-orang yang agak susah buang air besar, misalnya 20 orang, yang 10 orang dikasih misalnya obat dulkolak, yang 10 orang lagi dikasih dengan produknya Angga dan Dokter Luigi tadi yang pepaya. Dilihat sama nggak hasilnya? Wah, keren nih pepaya nih. Ternyata sama hasilnya. Baru masuk fase 3 ya. Dicari orang, banyak orang sakit, misalnya ada 2.000 orang yang susah buang air besar, oke? Lalu dicobain tuh pepayanya. Nggak boleh ada satu orang pun yang tidak terjadi perbaikan sesuai dengan klaim dari aku dan Angga. Ya, misalnya 2.000 orangnya langsung buang air besarnya bagus semua. Baru naik ke fase 4 teman-teman, produk itu boleh dipasarkan. Oke ya, dengan tentunya syarat dan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Setelah ini, baru kita minta paten fungsi. Ya, hebat ya, makanya produk kita udah lewat dari hal-hal ini. Makanya kalau teman-teman di lapangan ketemu ada seniorku, dokter-dokter, atau bahkan ada dokter-dokter yang sangat textbook ya, wah ribet nanyanya ya. Kita bilang, dok, kita udah ada paten fungsi. Kalau dia bilang, mana uji laboratoriumnya? Itu fase 1 dok. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Jadi nggak usah pusing. Itu kita punya paten fungsi yang jelas semua apa akan terjadi pada diri kita sesuai dengan paten fungsinya. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut di lapangan. Kita udah punya paten fungsi. Jadi kalau ada orang yang tanyanya jelimet, tinggalin. Ya, nggak akan ada gunanya bicara sama orang yang negatif